Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, pengen jadi anak soleh, duduk yang manis, dengarkan, lihat ke depan. Insya Allah nanti yang disampaikan bermanfaat. Nanti di penghujung acara Pak Ustadz akan kasih pertanyaan, yang bisa jawab dapat hadiah. Mau hadiahnya? Syaratnya bisa jawab pertanyaannya. Tapi kalau yang berisik gak dikasih hadiah. Ya, yang tenang, jangan berisik. Nanti dari ketua yayasan mau dikasih HP katanya. Mau punya HP? Ya, nanti dapat hadiah HP. Ya, kalau dapat sampaikan ke orang tuanya, suruh bayarin tuh HP. Sekali lagi yang kompak, yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Cuma 25 orang, padahal jamaahnya lebih dari 1000 sampai ke jalan-jalan. Jawab yang kompak dengan lafaz agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kompak, saya kasih aba-aba, nanti perhatikan tangan saya. Kalau ngepel berhenti, kalau belum ngepel jangan berhenti. Siap? Siap? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, masya Allah. Kata mama di belakang, tega Pak Ustadz gua sampai ngap-ngapan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, allimu auladakum ala salasi khisalin, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Wa qala Nabi aidan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para asatidz, para hujjaj, wabil khusus yang sama-sama kita hormati keluarga besar Yayasan Al-Muhajirin Al-Mukarram wal Muhtaram, Bapak Insinyur Haji Agus Priyatna. Al-Mukarram wal Muhtaram, Bapak Insinyur Haji Ruslan Effendi. Al-Mukarram wal Muhtaram, Bapak Insinyur Moning Pidalan. Kepala TPA Al-Mukarram Al-Ustadz Lukman Hakim. Ketua Panitia Pelaksana Akhirul Kiram Al-Ustadz Aib Saifuddin SPDI. Alhamdulillah juga hadir Bapak RT Makmun, juga segenap Dewan Asatidz wal Asatidah TPA Al-Muhajirin, segenap wali santri yang dimuliakan oleh Allah, serta anak-anakku sekalian yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Mana yang ganteng?
Alhamdulillah ngacung semuanya. Mana yang cantik? Yang cantik mana yang cantik? Yang soleh dan soleha. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha ghafur, yang maha syakur, yang nikmatnya tidak bisa kita ukur, jangankan oleh seorang insinyur, apalagi tukang gali kubur. Saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri adalah nikmat dari Allah Subhanahu. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada qudwah hasanah kita, seorang Rasul yang memiliki sifat jujur, yang tidak pernah kufur, yang tidak pernah takabur, seorang Nabi yang memiliki akhlak terpuji, yang tidak pernah ingkar janji dan tidak pernah korupsi, yakni baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu serta anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi menjelang siang yang sangat cerah ini kita sama-sama bisa duduk di majlis ini untuk memperingati kelahiran manusia pilihan, yakni baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah ke tempat ini, duduknya kita di majlis ilmu ini, Allah catat sebagai nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan sepulang dari tempat ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menjadi cucuran amal jariyah buat para almarhum wal marhumah yang telah menginfakkan, mewakafkan tempat ini, yang telah menjadi donatur untuk yayasan ini. Mudah-mudahan yang sudah meninggal dunia kuburnya dijadikan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dan bagi yang masih hidup senantiasa kehidupannya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf kondisi agak sedikit kurang sehat karena memang kurang tidur. Semalam juga habis ngisi maulid di Musola An-Nur, dan hari ini ada 3 tempat yang saya tolak Pak, karena saya cinta dengan Al-Muhajirin. Yang 3 tempat saya tolak. Yang pertama yang saya tolak, saya suruh ceramah di Palu, saya tolak Pak. Bu. Yang kedua saya suruh ceramah di Kalideres, saya tolak. Dan yang ketiga Pak, saya sudah diminta buku rekeningnya, minta dikirimin rekeningnya, mau ditransfer DP 10 juta, saya tolak. Kenapa? Karena saya suruh ceramah di Lubang Buaya. Masya Allah. Maka saya cinta dengan Al-Muhajirin. Alhamdulillah, wasilah Ustaz Aib tadi beberapa hari yang lalu ke rumah saya bisa bersilaturahim. Saya kaget ternyata di atas sudah ada aula besar semacam ini. Dulu terakhir saya ceramah juga acara TPA di bawah ya, di bawah sebelum pandemi. Alhamdulillah terus silaturahim kita berjalan, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu, Bu, kita memperingati apa ini Bu? Maulid Nabi. Sekarang sudah tanggal berapa bulan Maulid? Kata anaknya tanggal 20. Saya tanya sekali lagi, tanggal berapa bulan Maulid? Padahal Pak, ibu-ibu biasanya paling rajin Maulid. Kalau bapak-bapak Maulid itu seminggu sekali paling. Kalau ibu-ibu sehari bisa 3 kali Maulid. Pagi di musola ada Maulid, hadir. Siang di masjid ada Maulid, hadir. Malam-malam ada Maulid, bapak-bapak, ibu-ibu suka hadir. Maka kalau di kampung saya bulan Maulid rata-rata ibu-ibu itu uang belanjanya utuh. Kenapa utuh? Karena setiap hari suaminya, anak-anaknya dikasih makan berkat dari peringatan Maulid. Kalau Maulid 30 hari, sehari dikasih uang belanja sama suaminya 1
juta, berarti sudah 30 juta. Alhamdulillah. Ada nggak nih wali santri TPA Al Muhajirin yang uang belanjanya sehari 1 juta dikasih sama suaminya? Ada nggak? Bilang ada, jadi doa hari ini insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikasih uang belanja sama suaminya 1 juta untuk 1 bulan. Ya Allah Pak Ustaz, ya mudah-mudahan berkah maulid rezeki kita semakin berkah dan semakin berlimpah. Amin ya Rabbal. Sekarang tidak terasa sudah tanggal 55 bulan maulid Pak. Bu, tanggal berapa? 55 bulan maulid. Emang ada tanggal 55? Ada kalau nanyanya bulan maulid. Tapi kalau namanya bulan Rabiul Akhir, sekarang tanggal 20 berarti bulan Rabiul Awal 30 hari, bulan Rabiul Akhir 25 hari. Ketika ditanya bulan maulidnya, tanggal 50 Rabiul Awal boleh berlalu. Hari kelahiran Nabi, bulan kelahiran Nabi boleh saja berlalu, tapi peringatan maulidnya jangan sampai berhenti, insya. Karena ini menunjukkan rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ketika kita mencintai sesuatu tidak ada batasnya. Ketika kita mencintai sesuatu tidak ada halangannya, tidak ada henti-hentinya. Ketika kita mengaku cinta kepada Nabi, jangan pernah berhenti dan jangan hanya sebatas di bulan Rabiul Awal. Terus cintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliaulah sosok manusia yang istimewa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengangkat derajat manusia menjadi manusia yang termulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anakku sekalian, Pak Ustadz punya satu pantun nih buat kalian dan buat ibu-ibu semua. Jalan-jalan ke Pabuaran, kurang kompak. Jalan-jalan ke Pabuaran, pulangnya beli ikan patin. Kalau pengen jadi ahlul Quran, masukkan ke TPA Al Muhajirin. Alhamdulillah. Ada yang bisa ulangi? Ada yang bisa ulangi ke depan? Anak-anak barusan, pantun barusan, diulangi coba. Ada yang bisa? Dikasih hadiah HP. Diulangi sekali lagi. Ingat-ingat. Jalan-jalan ke Pabuaran, pulangnya beli ikan patin. Kalau pengen jadi ahli Al-Quran, masukkan ke TPA Al Muhajirin. Ada yang mau coba ulangi? Ada yang mau coba ulangi ke depan? Ustaznya katanya, anak santrinya yang bisa ulangi ke depan. Nih HP. Ini apa nih mereka lupa nih? Yang mau HP ke depan, ulangin pantun itu. Jadi kebanggaan buat kita sekalian. Oke, hitung 1, 2, 3. Ya, ke depan. Ayo ke depan. Ini ke depan. Ayo, pantun barusan. Ini. Oke, coba pantun yang barusan Pak Ustadz sampaikan diulangi lagi. Jalan-jalan ke Pabuaran. Cakep. Jangan lupa beli ikan patin. Cakep. Kalau pengen jadi ahli Al-Quran, Cakep. masukkan ke TPA Al Muhajirin. Luar biasa. Mau apa? Mau nggak? Benar. Mau. Mamanya ada nggak mamanya? Ada. Yang mana mamanya tunjuk? Yang pakai kerudung apa? Kerudung hijau. Yang mana? Hijau ada 2 tuh, depan atau belakang? Yang depan.
Bilang mama, berani nggak bayar 3 juta? Hah? Enggak. Terus? Nah, kalau dikasih HP-nya, Pak Ustaz, kalau ada yang hubungi ceramah gimana? Hah? Jangan HP ya. Jangan HP ya. Maunya apa? Doa. Doa aja ya. Doa ya. Biar jadi anak soleh, jadi hafiz, jadi ahli Quran, jadi kebanggaan kedua orang tua. Amin. Wid mau. Mau semua? Nah ini mau semua. Kata Ustadz Aeng, kalau anak masih TPA jangan dikasih uang gede-gede. Tuh, ini Ustadz Aeng. Ya, jadi katanya buat beli cilok aja. Gimana? Hah? Ya, ini mumpung ada duit baru, saya kasih uang baru aja. Apa ya? Apa ya? Yang kamu ya? Namanya siapa? Namanya siapa? Adit. Nama lengkapnya? Aditya Aryansyah. Sudah Al-Quran atau masih ikut? Al-Quran. Al-Quran juz berapa? 6. Surat apa itu juz 6? Al-An'am. Masya Allah. Sekolahnya selain di TPA, sekolah di mana lagi? Jatimur 4 kelas berapa? Oke, ini gitu ya. Sebentar. Rumahnya di mana rumahnya? Gang Mangga dekat Gang Durian nggak? Bener ya. Sebelah mana Gang Mangga? Toko obat Cina. Toko obat Cina. Kamu udah berapa lama di TPA Haji? Udah 5 tahun. 5 tahun? Masya Allah, 5 tahun. Punya adik? Oke. Biar gitu ya. Tadinya mau dikasih 100.000 ya, 20.000 aja dulu ya. Ya silakan diambil. Terus kamu dari rumah ke sini, dari Gang Mangga ke sini naik mobil, diantar naik motor apa jalan kaki? Jalan kaki. Berarti nggak begitu jauh ya, benar? Ya, belajar terus yang rajin. Pak Ustadz doain biar jadi anak yang soleh, biar jadi kiai. Mau jadi kiai? Mau? Ya, berkah jadi kiai mah. Tanya Ustadz Aeng. Berkah jadi kiai mah, apalagi bulan Maulid bu. Bulan Maulid jadi kiai, jadi ustadz itu berkah. Setiap ada peringatan Maulid, kalau jamaah dapat berkat 1, ustadz dapat 2. Alhamdulillah. Pak Ustadz aja kemarin Ustadz Aeng main di rumah, disuguhin kopi nggak mau. Pas dia nengok nanya, Pak Ustadz itu Masya Allah berkah bulan Maulid ya? Iya, emang kenapa? Kulkasnya nggak bisa ditutup. Ya Allah, rusak pintunya Ustadz Aeng. Ya, jangan sabar belajarnya, mudah-mudahan jadi penghafal. Ya, ini uangnya buat apa? Ditabung. Masya Allah, luar biasa. Ya, silakan diambil. Mudah-mudahan berkah, selamat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Kalian. Ibu pengen punya anak soleh, pengen punya anak solehah, kuncinya 3. Perhatikan hadis yang akan saya sampaikan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, adibu auladakum ala salasi khisalin. Ini pelajaran buat kita sebagai orang tua, juga pengingat buat para asatid. Kata Nabi, adibu auladakum ala salasi khisalin. Hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. 3. Catat ini ibu-ibu. Didiklah
pilihlah anakmu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian pengen punya keturunan yang soleh, punya keturunan yang soleha, harus kita didik semenjak dini anak-anak kita dengan 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum, ajarin anak kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa hubbi ahli baitihi, yang kedua, ajarin anak-anak kita cinta kepada keluarga Nabi. Wa qiraatil Quran, dan yang ketiga, ajarin anak-anak kita untuk cinta dan gemar membaca Al-Quran. Masya Allah, hari ini TPA Al-Muhajirin memperingati Maulid Nabi dalam rangka ingin menanamkan kepada anak-anak kita rasa cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang ada yang bertanya, kok kita bisa cinta katanya sama Nabi, sementara kita belum pernah ketemu Nabi? Sampai dia menyampaikan satu buah pantun, dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Berarti kalau kita cinta sama seseorang, kudu ada pandangan mata dulu. Ibu-ibu dulu sama suaminya, kenapa langsung cinta? Karena ada pandangan pertama. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Lagu siapa dia? Arabi. Nah, ini kita belum pernah berjumpa dengan Nabi, belum pernah melihat Nabi, kok bisa ngomong cinta sama Nabi? Nggak masuk akal katanya. Nggak masuk akal kita bisa mencintai Nabi dan kita belum pernah ketemu dengan Nabi. Sudah pernah ketemu dengan Nabi? Sudah pernah mimpiin Nabi? Belum. Tapi kenapa kita bisa cinta kepada Nabi? Karena masalah cinta, ingat, jangan diukur oleh akal. Masalah cinta adalah urusan hati. Jadi walaupun kita belum pernah ketemu dengan Nabi, karena di dalam hati kita ada iman, kita mencintai baginda Nabi Sallallahu Alaihi, dan cinta kita kepada Nabi tak butuh dalil. Karena apa? Sudah ada iman di dalam hati kita. Nah, salah satu bukti cinta kita kepada Nabi, cinta kita kepada keluarga Nabi, maka kata Nabi dalam hadisnya, man ahabba syai'an aksara min zikrihi. Siapa yang mengaku cinta terhadap sesuatu, biasanya dia banyak menyebut namanya. Kalau kita cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, maka banyakin nyebut nama Nabi melalui sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih, kalau kita pengen ngajarin anak-anak kita cinta kepada Nabi dan keluarganya, gampang sebetulnya. Hafalin aja tuh nasyid yang tadi disampaikan oleh tim hadroh. Di situ dengan beberapa bait sudah komplit. Dari nama Nabi, keturunan Nabi, silsilah Nabi, sampai kapan Nabi berdakwah, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ada semua di situ. Tadi sudah disampaikan oleh tim nasyid kita. Apa semua anak-anakku semua? Lagu Rohatil Azyaru Tasbih. Di situ di bait berikutnya, dari mulai Abdullah, nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Tuh, satu bait sudah kita tahu. Nabi Muhammad putra Abdullah, ibunya ibunda Aminah, kakeknya Abdul Muthalib, pamannya Abu. Terus gimana baiknya? Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Yang kedua, kita tahu istri Nabi Muhammad. Kita tahu anak
kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Nabi Muhammad dari bangsa mana dilahirkan. Masya Allah. Selanjutnya apa? 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya. Nabi Muhammad ketika usia 2 bulan dalam kandungan ibunya, dia sudah ditinggal wafat oleh ayahandanya yang bernama Abdullah. Berarti masih dalam kandungan, kondisi Nabi Muhammad sudah menjadi seorang yatim. Kemudian Nabi Muhammad dilahirkannya di tahun gajah. Anak sekalian, Pak Ustaz mau tanya, kenapa Nabi Muhammad dilahirkan disebut dengan tahunnya tahun gajah, bukan tahun kebo? Ayo, kenapa? Kenapa? Kenapa disebut dengan tahun gajah, bukan tahun kebo? Ada yang bisa jawab? Karena pada saat Nabi Muhammad dilahirkan, ada pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashab. Lanjutkan sama-sama. Fi qabli wa arsala alaihim tarmihim faja'alahum ka'as. Masya Allah, hafal semua anak TPA. Ibunya hafal enggak tuh? Ibunya hafal enggak? Masya Allah. Diabadikan ke dalam surat Al-Fil bahwa pasukan Raja Abraha yang membawa pasukan gajah ingin menghancurkan Ka'bah tidak berhasil, karena Ka'bah adalah Baitullah, rumah Allah, Allah yang jaga. Maka pada saat itu Allah kirim pasukan burung ababil, dilemparinlah batu ke pasukan gajah tersebut, semuanya binasa termasuk pimpinannya Abraha. Bu, bangga gak punya anak tuh hafal juz amma? Bangga gak punya anak hafal juz amma? Saya tes, kira-kira pinteran anaknya apa pinteran ibunya? Siap anak-anak? Oke, anak-anak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Lanjutkan. Udah, cukup, alhamdulillah hafal. Sekarang ibunya saya tes. Anaknya dengerin. Pinteran emaknya apa pinteran anaknya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Lanjutin Bu. Lanjutin Bu. Enggak apa? Masya Allah. Kata ibunya curang, Pak Ustadz mah, ya ayatnya panjang, anak-anak mah pendek. Emang saya bertanya nih ibu-ibu, kira-kira senengan yang panjang apa yang pendek? Oke, kita tukar. Ibunya yang pendek, anaknya yang agak panjang. Siap? Siap anak-anak? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Masya Allah, Ustaz Lukman bangga anak-anak kita hafal. Surat An-Naba hafal. Sekarang ibunya saya kasih yang pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Nah, lanjutkan. Lanjutin.
Gak apa? Oke. Dan tidak, surat yang biasa kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masya Allah, luar biasa Pak. Mulutnya buka semua, tapi sayang suaranya nggak ada. Masya Allah. Bu, seorang ibu, orang tua harus bangga meskipun kita belum bisa baca Al-Quran, meskipun kita belum bisa menghafal Al-Quran, tapi ketika kita punya anak yang bisa baca Quran, punya anak yang hafal Al-Quran, itu jadi kebanggaan dan investasi buat orang tuanya. Alhamdulillah. Maka diajarin anak kita, di samping cinta kepada Nabi, ajarin anak kita untuk cinta dan gemar membaca Al-Quran. Ada anak yang sudah hafal juz amma di sini, Ustaz? Ada ya, alhamdulillah. Luar biasa. Ajarin Pak, Ibu, anak-anak kita Al-Quran. Sekarang di zaman di mana kita digerus oleh alat-alat elektronik, terutama HP. Kita hidup sekarang sudah tidak bisa lepas dari HP. Ibu-ibu bangun tidur yang dibaca, mau tidur yang dibaca, lagi masak mainin, lagi nyuci mainin, lagi nyambel mainin, lagi makan. Luar biasa. Makanya anak-anak zaman sekarang ngapal agak susah. Karena apa? Terganggu